Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, yang terhormat Koordinator Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, yang terhormat Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan, serta seluruh jajaran perwakilan BKKBN Provinsi Lampung yang saya hormati. Saya, Intan Muflihah dari UIN dan Intan Lampung, akan menyampaikan presentasi penelitian saya dengan judul Kaitan Rantai Pasok Alokon terhadap Unmet di Vaskes Rawat Inap Permata Sukarame. Latar belakang masalah. Indonesia dengan salah satu negara terpadat penduduknya membutuhkan suatu strategi khusus untuk bisa menanggulangi baby boom di kemudian hari. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia memiliki suatu lembaga khusus yang memang berfokus pada hal itu, yaitu BKKBN. Salah satu penerapan dari program yang dimiliki BKKBN yaitu rangkaian distribusi alokon hingga sampai ke fasilitas kesehatan atau yang biasa disebut dengan rantai pasok alokon. Di lain sisi, terdapat pula wanita usia subur yang tidak menginginkan atau menunda kehamilan dengan tidak menggunakan alokon jenis apapun. Keadaan ini biasa disebut dengan unmet need. Diambil dari Badan Pusat Statistik, menyatakan bahwa pada tahun 2018 unmet need Provinsi Lampung berada pada angka 5,27%, di tahun 2019 5,47%, dan pada tahun 2020 5,42% dengan posisi terendah ke-14 se-Indonesia. Sedangkan dari data statistik BKKBN Kantor Wilayah Provinsi Lampung, keadaan unmet need di Kota Bandar Lampung pada bulan Januari 2021 sebesar 11,50%, kemudian Februari sampai April 2021 turun menjadi 11,49%, dan di bulan Mei sampai Juni 2021 adalah 11,48%. Kota Bandar Lampung berada di urutan keempat terendah di Provinsi Lampung. Beranjak dari hal itu semua, peneliti ingin mengetahui sejauh apa keterkaitan rantai pasok alokon terhadap unmet need. Perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sistem yang digunakan untuk kontrol rantai pasok alokon di Vaskes. Kemudian berapa persenkah pasangan yang mengalami unmet need? Dan yang terakhir, adakah keterkaitan rantai pasok alokon terhadap unmet need? Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui sistem yang digunakan untuk mengontrol rantai pasok alokon di Vaskes, untuk mengetahui jumlah persentase pasangan yang mengalami unmet, dan yang terakhir untuk mengetahui adakah keterkaitan rantai pasok alokon terhadap unmet need. Manfaat penelitian yaitu memberikan sumbangsi informasi dan pengetahuan mengenai proses pendistribusian alokon dan keadaan unmet need dari pasangan suami istri. Kemudian yang kedua yaitu memberikan sumbangan informasi dalam penyusunan kebijakan yang diambil pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan program terbaik untuk masyarakat. Kedua yaitu landasan teori yang berisikan dari pengertian unmet need, kemudian pengertian dari alokon. Selanjutnya disebutkan pula secara spasial faktor-faktor yang mempengaruhi capaian penggunaan kontrasepsi terdapat 13 variabel. Dan hal ini disampaikan oleh Novia Cecilia Lee dan Wulan Sari Rasna Giri Sambiring pada analisis spasial capaian penggunaan kontrasepsi di provinsi atau pusat di Proceeding Forum Ilmiah Tahunan atau FIT IAKMI 2020. Penelitian relevan, peneliti mengambil dua penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama yaitu unmet need keluarga berencana pada pasangan usia subur di Kecamatan Padang Barat tahun 2015 yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan suami dengan unmet need KB, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak hidup, pengetahuan, dan sikap responden tentang KB tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan unmet need KB. Yang kedua yaitu berjudul analisis perbandingan rantaian pasok alokon komoditas kontrasepsi jalur pemerintah dan swasta di Jawa Barat pada tahun 2017. Dengan hasil penelitian memperlihatkan kekuatan dan kelemahan pada sistem rantai pasok alokon swasta dan jalur pemerintah. Kerangka berpikir ini adalah kerangka berpikir peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian. Di Vaskes Rawat Inap Permata Sukarame, subjek wanita pus yang bertempat tinggal di sekitaran Vaskes Rawat Inap Sukarame, waktu Juni sampai Juli 2021. Pengumpulan data berupa metode observasi, metode wawancara, dokumen analisis, data reduction, data display, dan conclusion.
Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi data. Prosedur penelitian yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap analisis data, dan terakhir adalah tahap pelaksanaan. Hasil penelitian ini merupakan tabel dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu jawaban dari para responden. Hasilnya menunjukkan bahwa variasi penggunaan alokon dan keadaan unmet dapat dijelaskan oleh variasi dari jumlah anak, umur, jangka kelahiran, lama penggunaan alokon, tempat penyedia alokon, pernahkah mengalami unmet, dan penyebab dari unmet itu sendiri. Berdasarkan gambar laporan data yang diperoleh, disimpulkan bahwa persediaan alat kontrasepsi Puskesmas Permata Sukarame sama sekali tidak kekurangan. Bahkan mereka sering mengadakan pembagian alat kontrasepsi secara gratis kepada masyarakat maupun praktik bidan mandiri. Seperti pada bulan Juni, sisa akhir bulan untuk IUD sebanyak 68 unit, kondom sebanyak 23 lusin, implan 34 set, suntikan 421, dan pil 355 strip. Selain mendapatkan laporan bulanan fasilitas kesehatan KB yang dilakukan Vaskes Puskesmas Permata Sukarame, informan juga menyampaikan bahwa selain adanya pandemi COVID-19, penyebab lain sedikitnya jumlah peserta KB di Vaskes adalah terkendala administrasi birokrasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Vaskes di wilayah Kota Bandar Lampung dilarang untuk menerima peserta non-BPJS yang memiliki KTP luar Kota Bandar Lampung. Sedangkan masyarakat di Kota Bandar Lampung, khususnya di wilayah Vaskes Permata Sukarame, tidak sedikit yang berasal dari luar Kota Bandar Lampung, bahkan dari luar Provinsi Lampung. Pemkot Bandar Lampung melarang seluruh Vaskes untuk menerima bayaran dalam bentuk apapun. Walaupun peserta non-BPJS bersedia untuk membayar, Vaskes tidak diperbolehkan untuk menerimanya, sehingga bagi para bagi yang menginginkan pelayanan KB di Vaskes, apabila bukan berasal dari Kota Bandar Lampung, maka tidak bisa melakukan atau tidak bisa mendapatkan pelayanan di Vaskes tersebut. Sehingga mereka berpindah tempat untuk mendapatkan pelayanan KB, misalnya ke praktek bidan mandiri atau ke dokter praktek lainnya. Hal ini berlaku khususnya pada pelayanan IUD dan juga implan. Untuk pil, kemudian suntik, dan juga kondom sering dilakukan pembagiannya gratis oleh Vaskes ketika memang stok sudah sangat berlebih untuk menghindari masa expired. Ini merupakan bentuk laporan bulanan yang diisi secara manual oleh penanggung jawab fasilitas kesehatan KB di Vaskes Permata Sukarame. Instrumen ini sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan yang kemudian diisi secara manual. Kemudian penanggung jawab menyetorkan kembali kepada Dinas Kesehatan setempat yang selanjutnya diinputkan datanya ke dalam Sirika, dan situs Sirika ini bisa kita akses secara umum. Pada tabel yang ada di sini terlihat bahwasanya Puskes Rawat Inap Permata berada di urutan ketiga stok berlebih, khususnya di IUD. Bab 5, kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem pengontrolan rantai pasok alokon di Vaskes dibuat secara manual oleh penanggung jawab pelayanan KB. Kemudian terdapat 4 responden yang pernah mengalami unmet atau sama dengan 11% dari jumlah seluruh sampel responden. Dan terakhir, tidak ada keterkaitan antara rantai pasok alokon terhadap unmet need karena terbukti bahwa penyaluran alokon hingga sampai pada masyarakat terorganisir dengan cukup baik dan di Vaskes mengalami stok berlebih. Tentunya terdapat keterbatasan peneliti dalam hal ini, banyaknya kekurangan, dan salah satu dari keterbatasan tersebut adalah singkatnya waktu penelitian dan adanya pandemi COVID-19 berimbas pada diterapkannya PPKM, hingga ruang gerak peneliti juga sangat terbatas.
Untuk saran, yang pertama, menjalin komunikasi dengan Pemkot Bandar Lampung agar menemukan solusi bagi perantau non-BPJS sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di berbagai vaskes yang ada di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, diharapkan tidak menyalurkan alokon ketika persediaannya di vaskes masih berlimpah untuk menghindari expired pada alokon. Dan terakhir, saran penelitian lanjutan adalah melakukan penelitian secara luas terhadap rantai pasok alokon, penyebab unmet need, serta jalinan komunikasi untuk menghindari alokon yang expired. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung untuk kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan saya selama penelitian ini berlangsung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.